죄송해요. Di awal film kita akan dibawa ke kantor polisi yang ada di kota Macau, Tiongkok. Di sana memperlihatkan para polisi yang sedang panik karena sistem keamanan di komputer mereka menyala yang bertanda sedang terjadi perampokan. Ketika dicek, ternyata perampokan itu terjadi di sebuah bank, sehingga para polisi di sana segera pergi ke TKP. Setibanya di bank yang dimaksud, sayangnya mereka telat karena para perampok sebelumnya sudah berhasil melarikan diri. Out. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sahudin yang sedang mendatangi kantor kripto. Diberitahu kalau Sahudin ini adalah ketua perampok yang melakukan pencurian bank semalam. Tentu kedatangan Sahudin ke kantor itu untuk membajak sistem di sana, yang di dalamnya terdapat jutaan mata uang digital. Setelah dirasa kondisi aman, Sahudin memerintah pasukannya untuk masuk, lalu mereka pun mulai menyandra semua orang yang ada di kantor tersebut. Salah satu anak buah Sahudin segera membajak sistem lalu memindahkan semua mata uang digital ke akun miliknya. 2分钟。 Di waktu yang sama, para polisi pun berdatangan dan langsung masuk ke kantor itu. Sahudin yang menyadari hal tersebut, ia pun memerintah para anak buahnya untuk kabur dengan menuju lantai atas. Sedangkan dirinya sendiri akan menyamar menjadi warga biasa dan keluar melalui pintu depan. Setelah Sahudin berhasil keluar, para polisi pun masuk ke dalam lalu mengejar para anak buah Sahudin yang kabur ke lantai atas. Setibanya di lantai paling atas, satu persatu anak buah Sahudin mulai terjun dengan menggunakan parasut yang sudah terpasang di tubuh mereka masing-masing. Kemudian para perampok itu pergi ke sebuah hotel yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Setibanya di hotel yang dimaksud, para perampok itu langsung mengubah penampilan dari mulai membuka topeng, kulit wajah, sampai rambut palsu. Kemudian dengan santainya mereka semua berbaur dengan orang-orang lalu pergi dari hotel tersebut. Terlihat mereka yang begitu profesional sampai-sampai para polisi yang mengejar semuanya terkecoh. Di balik semua aksinya, Sahudin si ketua perampok dan para anak buahnya dibantu oleh seorang hacker yang langsung memalsukan semua rekaman CCTV di hotel dan TKP sebelumnya. Keesokan harinya terlihat para polisi yang sedang rapat bersama dengan sang jenderal. Di sini si jenderal kecewa atas kinerja kepolisian yang gagal menangkap para perampok kemarin. Ketua polisi yang memimpin operasi kemarin sempat menjelaskan kalau para perampok itu sangatlah profesional. Bahkan teknologi tercanggih pun dapat mereka kelabui. Sepertinya tim polisi harus meminta bantuan kepada mantan legenda pengintai yang pernah bekerja di kepolisian. Si ketua polisi yakin hanya dialah yang dapat menangkap para perampok tersebut. Pada akhirnya sang jenderal setuju lalu meminta si ketua polisi untuk segera mencari keberadaan si legenda pengintai itu.
Dengan cepat, si ketua polisi pun menugaskan dua anak buahnya yang bernama Linda dan Gondol untuk mencari sang legenda pengintai. Beberapa jam kemudian terlihat Linda dan Gondol yang mulai mencari keberadaan sang legenda. Menurut informasi, dia tinggal di sebuah rumah yang ada di ujung jalan. Hingga Linda beserta Gondol segera datang ke sana. Tak lama datanglah sang legenda pengintai sambil membawa beberapa anjingnya. Ternyata dia adalah Jackie Chan, jagoan kita semua. Linda dan Gondol segera membuntuti Jackie pergi, tidak langsung mengajaknya bicara. Tak lama Linda memutuskan untuk makan siang dulu, sedangkan Gondol pergi entah kemana. Kemudian tiba-tiba Jackie datang menghampiri Linda sambil bertanya kenapa sedari tadi Linda mengikutinya. Sontak Linda menjadi kaget dan di sini ia baru percaya kalau Jackie memanglah sang legenda pengintai. Barulah di sini Linda menjelaskan kalau dirinya adalah seorang polisi yang ditugaskan atasannya untuk mencari Jackie. Sekarang pihak kepolisian sedang membutuhkan bantuan Jackie untuk menangkap kelompok perampok yang baru-baru ini melakukan pencurian terbesar. Mendengar hal tersebut, untungnya Jackie mau membantu sehingga Linda langsung membawa Jackie ke markas polisi. Setibanya di sana, Jackie disambut baik oleh sang jenderal dan juga si ketua polisi. Kemudian Jackie diperlihatkan dengan puluhan rekaman CCTV yang dapat mereka ambil saat kejadian. Akan tetapi Jackie sudah bisa menebak kalau semua rekaman itu telah dipalsukan oleh kelompok perampok. Namun ketika dilihat lebih teliti, Jackie berhasil menemukan satu video asli meskipun tidak begitu jelas. Jackie pun meminta Linda untuk mengcropnya menjadi foto lalu ukurannya diperbesar. Adegan berpindah kepada kelompok perampok yang sedang berkumpul di markasnya. Lalu datanglah Sahudin, si ketua yang tiba-tiba menghajar si hacker. Kemudian Sahudin menodong si hacker dengan pisau sambil mengatakan kalau pekerjaan si hacker telah gagal. Ternyata Sahudin sudah mengetahui kalau ada satu video rekaman CCTV dirinya yang sedang berjalan di hotel sebelum terhapus. Itu adalah kesalahan fatal karena gara-gara rekaman tersebut pihak kepolisian pasti akan dapat melacak identitas Sahudin. Sahudin hampir saja menghabisi si hacker, namun beruntung para anak buah yang lainnya memisahkan. Kakak si hacker yang sama anak buah Sahudin dan bernama Alex tampaknya tidak terima saat adiknya diperlakukan seperti itu oleh Sahudin. Kembali ke markas polisi yang mana sekarang Linda telah berhasil mengcrop video rekaman CCTV Sahudin menjadi foto meskipun sangat rumak. Akan tetapi itu bukan masalah bagi Jackie karena dia sudah bisa mengetahui kalau orang tersebut adalah ketua perampok yang bernama Sahudin. Sahudin adalah mantan tentara yang sangat ahli tarung jarak dekat dengan menggunakan pisau dan dia berjuluk Shadow. Saat Jackie masih aktif di kepolisian, ia pernah ditugaskan untuk menangkap Sahudin. Namun misi itu harus gagal sebab Sahudin kabur ke luar negeri. Mendengar itu semua, sang jenderal bertanya apakah Sahudin mengenali Jackie. Jackie menjawab tidak sebab mereka belum pernah bertemu sekalipun. Akhirnya sang jenderal menugaskan Jackie agar terjun lagi ke lapangan demi mengintai dan menangkap Sahudin beserta kelompoknya. Di sini Jackie tidak langsung menerima misi itu mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda. Jackie meminta waktu 1 hari untuk memikirkannya dan ia berjanji akan memberi keputusan besok siang. Keesokan harinya terlihat Jackie yang kembali ke markas polisi.
Setelah dipikirkan semalaman, akhirnya Jackie mau menerima misi dari sang jenderal, asalkan ia ingin membuat timnya sendiri. Sang jenderal pun mempersilahkan Jackie untuk menunjuk siapa saja yang akan ia rekrut. Jackie sengaja merekrut para polisi culun termasuk Linda agar nantinya penyamaran mereka tidak mudah diketahui. Selanjutnya, Jackie memberi sedikit arahan dan strategi sebelum terjun ke lapangan bersama mereka. Sore harinya, Jackie dan tim mulai turun ke lapangan untuk mengintai keberadaan Sahudin. Kemudian Jackie membagi timnya menjadi beberapa kelompok yang mana Jackie sendiri akan tugas bersama dengan Linda. Hari-hari berikutnya pengintaian terus saja dilakukan. Namun Jackie dan tim belum juga membuahkan hasil. Di balik itu terlihat Sahudin yang sedang mengobrol dengan Alex dan si hacker adik Alex. Di sini Sahudin meminta maaf kepada si hacker karena kemarin ia hampir menghabisi si hacker. Sebenarnya Sahudin sangat menyayangi si hacker dan Alex kakaknya. Bahkan ia sudah menganggap mereka berdua seperti anak sendiri. Namun nampaknya Alex dan si hacker masih tidak terima dengan perlakuan Sahudin. Jadi mereka seperti sedang merencanakan sesuatu. Tak terasa kini pengintaian Jackie telah berlangsung selama 12 hari. Terlihat Jackie dan Linda masih dalam pengintaian untuk menemukan markas Sahudin. Di suatu malam, Linda berjalan sendiri untuk mencari angin, sedangkan Jackie menunggu di dalam mobil. Tak sengaja Linda menemukan seorang wanita yang hendak diperkaos oleh para begundal. Dengan cepat Linda menghampiri para begundal itu, lalu memintanya untuk melepaskan wanita tersebut. Namun jelas mereka menolak lalu balik menyerang Linda. Saat Linda sudah terpojok, datanglah Jackie yang langsung membantu dengan gaya bertarung khasnya. Hanya butuh beberapa detik, Jackie dapat menumbangkan para begundal itu lalu membawa Linda masuk ke dalam mobil. Di sini Jackie memarahi Linda sebab ia tak seharusnya mengurusi para begundal itu. Jackie mengingatkan Linda kalau sekarang mereka sedang dalam misi bukan sedang jalan-jalan. Jadi lebih baik fokus kepada misinya saja. Linda sempat membantah dengan mengatakan bukankah melindungi warga sipil adalah tugas utama seorang polisi. Jackie menjawab ya, tapi bagaimana jika tadi Linda sampai tak selamat. Kemudian Jackie menceritakan masa lalunya yang manakala itu dirinya pernah ceroboh dengan menolong seorang anak yang hendak diculik. Padahal saat itu Jackie dan satu rekannya sedang menjalankan misi pengintaian. Akibatnya rekan Jackie harus gugur karena ditembak oleh para penculik tersebut. Selain misi yang jadi gagal total, Jackie harus kehilangan rekannya, ditambah anak yang tadi Jackie selamatkan juga berhasil dibawa pergi oleh para penculik. Kemudian Jackie memberitahu hal yang mengejutkan karena rekan Jackie yang gugur itu adalah ayah Linda. Sontak Linda pun tak bisa menahan tangisan karena ia baru tahu kalau Jackie adalah rekan mendiang ayahnya. Jackie meminta maaf karena dulu yang menyebabkan ayah Linda tewas adalah dirinya. Sebenarnya Jackie tak akan membongkar rahasia ini. Namun karena barusan Linda akan melakukan kesalahan yang sama dengan dirinya dulu, Jackie pun terpaksa harus mengatakan hal tersebut. Untungnya Linda mengerti lalu mereka pun kembali kepada misinya.
15 menit kemudian saat Jackie dan Linda melewat daerah pasar, Jackie tak sengaja melihat seorang pria yang mirip Sahudin. Dengan cepat Jackie memberitahu seluruh tim lapangan, begitu juga dengan tim yang ada di kantor. Ketika CCTV pasar itu diakses, rupanya pria itu memang benar adalah Sahudin yang hendak berbelanja daging ke pasar. Kali ini Jackie menugaskan Linda agar mengintai dari jarak dekat, sementara dirinya akan melindungi dari jarak jauh. 看不见正脸，一直有遮挡。快，羊头，我想离他近一点。小心一点。Setelah cukup lama mengintai, Linda nekat mengikuti Sahudin yang hendak menuju hotel. Kemudian Linda dan Sahudin masuk ke dalam lift yang sama. Di sana Sahudin sudah mencurigai Linda dan ia pun segera mengeluarkan pisau andalannya untuk bersiap. Namun beruntung Jackie masuk ke lift itu tepat waktu dan langsung berpura-pura menjadi ayah Linda. 听那么大的耳机还戴耳，现在的孩子说什么都没用，如果有自己的想法。 Di sini Jackie memarahi Linda dengan alasan sudah malam tapi terus kelayaban. Selanjutnya Jackie, Linda maupun Sahudin keluar dari lift. Di sini Jackie yang menyadari kalau Sahudin masih terus mengawasinya. Ia pun membawa Linda masuk ke dalam kamar ibu-ibu tak dikenal. Dan hal itu akhirnya membuat Sahudin percaya. Keesokan harinya Jackie bertemu dengan Sahudin di pasar kemarin. Ternyata Sahudin sangat menyukai masak. Jadi setiap hari ia pasti berbelanja ke pasar. Jackie pun mengundang Sahudin ke kamar hotelnya untuk makan bersama, hitung-hitung perkenalan. Ternyata Jackie telah membeli kamar hotel si ibu kemarin dengan harga 2 kali lipat supaya mereka bisa mudah mengawasi Sahudin. Setibanya di sana, Jackie mempersilahkan Sahudin untuk memasak karena ia ingin mencicipi masakan Sahudin. Hingga ketika Sahudin memasak, dengan cepat Linda langsung meretas ponselnya. Setelah makannya selesai, Sahudin pamit kembali ke kamar. Begitupun dengan Linda yang izin untuk ke markas pusat karena ia harus mengantarkan data dari ponsel Sahudin yang baru disadap. Ketika Jackie sendiri, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Alex, kakak si hacker yang langsung menyerang Jackie. Ternyata sedari awal Sahudin sudah mengetahui kalau Jackie adalah polisi yang sedang mengintainya. Jadi ia menugaskan Alex untuk menghabisi Jackie. Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun sayangnya Alex berhasil kabur saat polisi bantuan datang. Keesokan harinya terlihat Sahudin yang pergi untuk bertransaksi barang haram di suatu gedung kosong. Tanpa disadari, rupanya Jackie tak menyerah karena ia dan Linda masih terus membuntuti Sahudin. Hingga ketika sedikit lagi hampir sampai ke tempat Sahudin bertransaksi, tiba-tiba mobil Jackie ada yang menabrak.
Ternyata yang menabrak itu adalah para tentara bayaran entah suruhan siapa. Di sini Jackie harus pingsan sedangkan Linda alhamdulillah sadar. Tak lama Linda menyadari kalau para tentara bayaran yang menabraknya mulai mendekat. Hingga ia pun melesatkan tembakan dan terjadi peperangan. Di tengah pertempuran beruntung Jackie sadar dan langsung membantu Linda menyerang. Adegan berpindah kepada Sahudin yang tiba di gedung kosong untuk bertransaksi. Namun sama halnya dengan Jackie, tiba-tiba Sahudin diserang oleh sekelompok tentara bayaran hingga terjadilah perduelan satu lawan banyak. Sahudin yang memang sangat jago tarung jarak dekat, ia pun dapat menghabisi para tentara bayaran itu satu persatu. Setelah mereka semua tewas, datanglah seseorang yang menjadi dalang di balik penyerangan ini. Ternyata orang tersebut adalah Alex, kakaknya si hacker, anak buah Sahudin sendiri. Alex melakukan hal ini sebab ia sudah muak kepada Sahudin yang selalu bersikap temperamen saat ada masalah. Alex juga sangat tak menyukai polisi, jadi sekalian saja ia memerintah para tentara bayaran untuk menyerang polisi beserta dengan Sahudin. Kemudian Alex menantang Sahudin duel 1 lawan 1 dan kita lihat bersama. Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya Sahudin dapat menghabisi Alex. Si hacker yang melihat Alex kakaknya tewas dari CCTV, ia pun marah dan langsung meledakkan seluruh gedung tersebut. Di sisi lain terlihat Jackie dan Linda yang dibantu oleh para polisi lain kini telah berhasil meratakan para tentara bayaran suruhan Alex. Mereka semua dibuat kebingungan dengan siapa yang melakukan penyerangan ini. Karena Sahudin juga sama-sama ikut diserang. Kembali pada Sahudin yang masih berhasil selamat dari ledakan si hacker sebelumnya. Sahudin dibuat kecewa karena ia tak menyangka kalau 2 anak buah terbaiknya berani mengkhianati. Tak lama datanglah para polisi yang langsung menangkap Sahudin. Saat di dalam mobil polisi untuk dibawa ke kantor, bisa-bisanya Sahudin menghubungi si hacker yang diketahui bernama Simon. Di sini Sahudin mengatakan kalau ia bersumpah akan menghabisi Simon secepat mungkin. Mendengar hal tersebut, Simon hanya tertawa sebab kini Sahudin sudah ditangkap oleh polisi. Namun setelah panggilannya berakhir, inilah yang Sahudin lakukan.
Dengan cukup mudah, Sahudin dapat menumbangkan para polisi di sana lalu kabur dari mobil untuk mencari Simon. 2 jam kemudian terlihat Simon yang berada di bandara untuk melarikan diri ke luar negeri. Namun tanpa disadari, rupanya Sahudin sudah ada di sana dan langsung menikam Simon beberapa kali. Sebelum tewas, Simon sempat meminta maaf karena ia melakukan pengkhianatan ini diperintah oleh Alex kakaknya. Tak lama Simon pun tewas dan Sahudin segera melarikan diri. 5 menit kemudian kabar kematian tewasnya Simon yang ditikam beberapa kali langsung disebar oleh berita. Sehingga para polisi segera mengeceknya ke TKP termasuk Jackie dan Linda. Melihat dari luka Simon, Jackie yakin kalau yang melakukan ini semua pasti adalah Sahudin. Lalu Jackie mengajak Linda untuk kembali mencari Sahudin yang telah berhasil melarikan diri. Keesokan harinya Jackie dan Linda belum juga berhasil menemukan Sahudin. Hingga di suatu waktu Linda mampir sebentar ke restoran untuk makan siang. Sedangkan Jackie tidak ikut karena ada urusan dulu. Tak disangka di restoran itu juga ada Sahudin yang sedang makan. Sahudin yang lebih dulu melihat Linda, ia pun langsung mendekatinya lalu mencekik Linda sampai membuatnya pingsan. Setelah itu Sahudin pergi melalui jalan belakang. Namun untung Jackie keburu datang. Melihat Linda yang pingsan, Jackie segera pergi ke belakang karena ia tahu kalau ini semua pasti ulah Sahudin. Setibanya di sana, benar saja Sahudin masih ada hingga Jackie langsung menyerang dan terjadilah perduelan. Terlihat mereka yang sama-sama kuat. Namun kali ini leher Jackie harus terkena sayatan pisau Sahudin. Beruntung Jackie masih bisa selamat sebab Linda yang baru sadar dari pingsannya langsung menyelamatkannya. Kemudian Jackie memerintah Linda untuk mengejar Sahudin. Sementara dirinya akan menunggu tim medis. Dengan cepat Linda mengejar Sahudin yang kabur keluar. Namun tentu ia juga meminta bantuan kepada para polisi lainnya. Setelah lama mengejar, akhirnya Sahudin dibuat terpojok oleh Linda dan para polisi lainnya. Linda mendekati Sahudin lalu memintanya untuk menyerah karena ia sudah dikepung. Namun Sahudin malah tertawa lalu inilah yang terjadi. Beruntung Linda dapat melawan lalu balik memborgol Sahudin. Pada akhirnya Sahudin atau Shadow berhasil ditangkap berkat bantuan dari Jackie. Terlihat Jackie juga yang sudah mendapat pengobatan dari tim medis setelah lehernya terkena sayatan. Sedangkan untuk Linda, ia akan diberi hadiah naik jabatan luar biasa seperti yang baru saja viral di Konoha. Tamat.
Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.